Jemaat Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Allah. Tetapi lebih dahulu kita mau sama-sama berdoa. Bapa di surga, hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah, kami percaya kebenaran-Mu Engkau bukakan bagi kami, dan lebih dalam lagi kami boleh menggali kebenaran itu sehingga hidup kami semakin dibentuk, hidup kami semakin dikuatkan, hidup kami semakin dikokohkan dalam pengenalan, dalam pengiringan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita sampai di 1 Samuel pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-10. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Saudara, bangsa Filistin dicatat di Alkitab sebagai bangsa yang sangat kuat dan beberapa kali mengalahkan orang Israel. Jadi tidak salah jika dikatakan merekalah musuh bebuyutan Israel di masa itu. Setelah tabut perjanjian dirampas, orang Filistin mungkin mengira mereka sudah berhasil menaklukkan Israel secara total. Tetapi kenyataan berkata lain. Kemarin kita lihat bagaimana Dagon, dewa orang Filistin itu hancur karena diletakkan dekat tabut perjanjian, dan bangsa Filistin dihajar oleh borok-borok. Filistin akhirnya hanya tahan selama 7 bulan merampas tabut itu. Inilah sesungguhnya bukti bahwa memang sumber kekuatan orang Israel adalah dari Allah saja. Bukan kekuatan Israel sendiri yang membuat mereka bisa mengalahkan Filistin, tetapi kekuatan Tuhanlah yang membuat mereka mengalami kemenangan. Bahkan tanpa orang Israel pun Tuhan bisa mengacau-balaukan bangsa Filistin. Bangsa Filistin pun ingin mengembalikan tabut itu kepada Israel. Tetapi uniknya mereka pun merasa harus berkonsultasi tentang cara mengembalikan yang benar. Setelah berbagai cara disyaratkan, mereka pun menurutinya dengan tepat. Di titik ini bangsa Filistin menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Takut karena takut dihukum, lebih tepatnya. Mereka pun taat dan memberikan penghormatan akan hadirat Tuhan yang diwakili tabut perjanjian. Sebagian orang Kristen takut Tuhan seperti orang Filistin. Padahal takut Tuhan yang Tuhan mau bukanlah takut yang seperti itu. Takut akan Tuhan adalah kegentaran dan rasa hormat yang muncul di hati kita, sebab kita menyadari Dialah Allah Bapa kita yang berkuasa atas kita. Jadi inilah makna yang harusnya ada. Takut Tuhan itu berarti takut karena dihukum, tetapi takut akan Tuhan adalah sikap hati, penghormatan kepada Allah Sang Pencipta. Yang lebih parah lagi, tidak sedikit pula orang Kristen yang tidak takut Tuhan. Mereka dengan entengnya melakukan dosa. Mereka tidak merasa bersalah setelah melanggar perintah Tuhan. Bahkan justru mengumpulkan pembenaran-pembenaran diri mereka sendiri. Mereka bahkan menyalahkan Tuhan saat mereka dihajarnya supaya bertobat. Bangsa Filistin yang tidak kenal Tuhan saja tahu siapa yang berkuasa dan harus dihormati. Mengapa bangsa Israel yang kenal Tuhan justru tidak hormat dan memberontak kepadanya? Ini menjadi perenungan bagi kita sekalian. Kita pun sebagai umat Allah yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, perjalanan kehidupan kita harus disertai dengan sikap takut akan Tuhan, penuh dengan hormat dan pengagungan akan Dia. Ada orang yang tidak takut Tuhan, ada orang yang takut karena takut dihukum. Tetapi yang benar adalah takutlah akan Tuhan karena memang kita menempatkan Dia di atas segala-galanya. Dia menjadi yang terutama dalam hidup kita. Dia menjadi pribadi
yang layak disanjung, dihormati, dan dimuliakan. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, betapa pentingnya kami memiliki sikap yang benar akan Engkau, memiliki hati yang benar terhadap Engkau ya Tuhan. Kami harus hidup takut akan Engkau, bukan karena takut dihukum, tetapi memang karena kami menaruh hormat dan penghargaan kepadamu ya Tuhan. Karena itu, mampukan kami, terangi hati kami dengan firman-Mu, dan kekuatan kami hanya dari Roh Kudus, dan itulah yang membuat kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup takut akan Engkau dan menjauhi segala dosa dan pelanggaran. Terima kasih buat berkat firman-Mu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.